Renungan kita, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta saudara-saudara dalam kemanusiaan. Kita memperhatikan tadi tentang apa yang diwariskan oleh pemazmur kepada kita. Pada masa itu ada satu kondisi, pemazmur melihat suatu kenyataan bahwa tengah area hidup dan kehidupan di tengah masyarakat, komunitas di mana ia berada, ada semacam ketidakadilan menurut pemazmur, karena orang-orang yang tidak memelihara hidupnya secara bersih, jujur, adil, atau orang-orang yang melakukan yang pemazmur sebut sebagai orang fasik, justru aman-aman saja dalam hidup dan kehidupan. Mereka menurut pemazmur sukses, bahagia, dan masih banyak hal lain lagi. Jadi pemazmur akan protes kepada Tuhan mengapa itu terjadi. Sehingga satu waktu ia berkata seperti itu dan ia mendapatkan pencerahan dari Tuhan langsung. Sehingga ia berkata bahwa serahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan ia menyadari bahwa sejak ia muda hingga tua ia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Bahkan menurut pemazmur, dalam keadaan apapun juga yang terjadi adalah bagaimana Tuhan menjaga, menolong, memperhatikan orang yang takut, orang yang percaya kepada Dia. Dengan itu ya, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, dan apabila ia jatuh tak sampai tergeletak karena Tuhan menolong. Dan lebih dari itu menurut pemazmur, jangan marah terhadap orang yang berbuat jahat, jangan iri hati pada orang yang berbuat curang, karena apa yang terjadi, apa yang ada pada mereka akan lenyap. Saudaraku, mungkin saja sementara Anda dan saya berada dalam sikon seperti pemazmur. Menurut kita mungkin saja ada ketidakadilan atau ketidakbenaran di area di mana kita ada, di arena sekitar kita, di lingkungan kita. Atau kita menemukan banyak contoh dalam hidup dan kehidupan bahwa orang-orang yang tidak jujur, tidak adil, dan kita tahu penuh dengan hal-hal yang tidak benar, justru aman-aman saja. Sedangkan kita tidak, kita menjaga perilaku, menjaga hidup, menjaga supaya berlaku adil, benar, dan terbaik. Kok tidak seperti orang yang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang bisa kita sebut sebagai orang-orang yang jauh dari hidup yang benar. Nah, itu juga bisa kita lakukan seperti apa yang pemazmur sebut tadi, bahwa serahkanlah hidup kita kepada Tuhan.
Serahkanlah hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan karena satu keyakinan bahwa Tuhan akan menjaga, menatakan langkah-langkah kehidupan. Bahkan Tuhan akan menolong kita jika seandainya kita jatuh pun. Jadi tidak perlu marah, tidak perlu iri terhadap orang-orang seperti itu. Dan dengan keyakinan yang sama, kita juga bisa melihat satu kenyataan bahwa Tuhan menolong, Tuhan membantu saudara dan saya, kita semua sesuai dengan waktu dan keinginan Tuhan. Nah, frasa serahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan bukan sesuatu yang main-main, tapi sesuai dengan iman, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Ia pasti melakukan bukan karena keinginan kita, bukan karena maunya kita, tapi karena waktu dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami menyadari bahwa hidup dan kehidupan ini Tuhan yang atur, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang sertai. Sehingga kami belajar untuk menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, dan kami mau Tuhan menolong. Ajari kami supaya kami tidak melakukan hal-hal seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih. Sampaikan ini. Amin.